Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab salaf, wali Allah itu ada 85 jenis. Berikut ini adalah beberapa macam wali Allah, beserta tugas-tugasnya dan secara garis besar, terdiri dari 9 tingkatan wali Allah. Yang pertama, wali kutub, atau wali aktob. Wali ini memiliki kedudukan tertinggi di antara para wali Allah lainnya. Wali aktob ini memimpin seluruh wali yang berada di alam semesta, sedangkan jumlah wali kutub ini hanya ada satu di bumi ini. Masih belum diketahui secara pasti keberadaan wali kutub ini di mana. Ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa wali kutub ini akan selalu berkunjung ke Baitullah di setiap tahunnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satunya yang pernah mengambil tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali kutub. Setelah beliau mendapatkan tugas tersebut, keberadaan beliau mulai dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jumlahnya yang hanya satu, wali kutub ini akan digantikan dengan wali di bawahnya, jika telah wafat. Jumlahnya tiap masa hanya seorang, bila ia wafat, ia akan digantikan oleh wali imaman atau wali aimah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitab Miratil Asror, sesungguhnya tingkatan-tingkatan kewalian di wali kutub itu sendiri ada 6 tingkat, yaitu 1. Tingkat tulibun, adalah yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah jasad yang tersembunyi. 2. Tingkat muridun, adalah yang memiliki kekuasaan latifah nafsu. 3. Tingkat salikun, adalah yang memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah hati. 4. Tingkat sairun, adalah memiliki kekuasaan menyucikan bagi latifah rasa. 5. Tingkat toirun, adalah yang sampai kepada latifah roh. 6. Tingkat wasilhun, adalah yang menjadikan kekuatan latifahnya menyucikan terhadap latifah ilahiyah. Kedua, wali imamani, atau wali aimah. Kedudukan wali aimah ini satu tingkat di bawah wali kutub, dan tugasnya adalah sebagai pembantu wali kutub tersebut, serta menggantikan kedudukan wali kutub jika sudah wafat. Jumlah wali aimah ini hanya ada 2 di muka bumi, sedangkan salah satunya harus menggantikan wali kutub dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wali kutub. Wali kutub diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk boleh melihat siapa di antara kedua wali aimah itu yang harus menggantikannya. Kedua wali aimah ini memiliki julukan sendiri-sendiri, yaitu: pertama, Abdul Robi. Kedua, Abdul Malik. Adapun wali imamani memiliki 2 pribadi, atau 2 orang. Salah satu ada di sisi kanan kutub, dan sisi lain ada di sisi kirinya. Yang ada di sisi kanan, senantiasa memandang alam malakut atau alam batin, dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang di sisi kiri. Sedangkan yang di sisi kiri, senantiasa memandang ke alam jagat semesta, muluk. Di kanan kutub adalah badal, dari kutub. Namun masing-masing memiliki 4 amalia batin, dan 4 amalia lahir, dan yang bersifat lahiriah adalah zuhud, wara, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Sedangkan yang bersifat batiniah adalah sidik, atau kejujuran hati, ikhlas, memelihara malu, dan muraqabah. Syekh Al-Qosyani dalam istilah kitab kewaliannya berkata, wali imamani adalah 2 orang, satu di sebelah kanan kutub, dan senantiasa memandang alam malakut. Dan yang satu lagi ada di sebelah kiri wali kutub, senantiasa memandang ke alam jagat semesta, muluk. Dan derajatnya lebih luhur ketimbang kawannya yang di sisi kanan. Di sisi kiri kutub adalah badal, dari kutub. Ketiga, wali autat. Wali autat ini jumlahnya ada 4, yang berada di 4 penjuru mata angin. Tugasnya menjaga wilayah masing-masing agar tetap seimbang, sedangkan pusatnya ada di Baitullah, Mekah. Menurut satu pendapat, keempat wali ini akan saling bertemu setiap tahun tepatnya pada pelaksanaan haji di Mekah. Di antara 4 wali autat ini terkadang ada juga yang wanita. Wali autat juga disebut wali paku jagat. Wali autat berjumlah 4 orang, dan tempat tinggal mereka mempunyai 4 penjuru tiang-tiang, mulai dari penjuru alam timur, barat, selatan, dan utara. Keempat, wali abdal. Abdal artinya adalah pengganti, dikatakan demikian sebab mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjuk pengganti mereka jika wafat. Tugas dari wali abdal ini adalah menjaga ke-7 iklim yang ada di alam semesta. Jika ada 7 iklim, maka jumlah wali abdal ini pun juga hanya ada 7 wali dalam satu masa.
Sekitar tahun 586, Ibnu Arabi sempat bertemu dan bergaul dengan salah satu wali abdal yang bernama Musa al-Baidarani. Sedangkan sahabat dari Ibnu Arabi, Abdul Majid juga pernah bertemu dengan salah satu wali abdal yang bernama Muaz bin al-Asrash. Kedua sufi tersebut menanyakan sesuatu dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana cara agar boleh mencapai derajat wali abdal? Dan jawaban dari kedua wali abdal di tempat yang berbeda itu pun sama. 1. Dengan lapar, atau puasa. 2. Tidak tidur di malam hari. 3. Memperbanyak diam serta uzlah, atau mengasingkan diri dari keramaian. Ada pendapat lain mengatakan bahwa jumlah wali abdal ini ada 40 orang, beberapa dari mereka bertempat di daerah Syam, sedangkan beberapa lagi berada di Irak. Jika ke-40 wali telah wafat semuanya, dan tidak ada pengganti dan sudah tidak tersisa satupun, maka dunia ini akan kiamat. Adapun wali abdal berjumlah 7 orang. Mereka disebut sebagai kalangan paripurna, istiqomah, dan memelihara keseimbangan kehambaan. Mereka telah lepas dari imajinasi dan hayalan. Kelima, wali nukoba. Wali ini diberi pemahaman lebih tentang syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jumlahnya hanya ada 12 orang dalam satu masa. Kelebihan ilmu syariat yang diberikan pada wali nukoba ini menjadikan mereka bisa mengetahui dan menyadari dengan cepat akan segala tipuan-tipuan hawa nafsu dan syaitan. Bahkan, dengan kemampuan tersebut wali nukoba ini juga bisa melihat dan membedakan mana orang yang alim, dan mana orang yang bodoh, dengan hanya melihat jejak kaki mereka. Keenam, wali nujaba. Wali nujaba ini terdiri dari 8 orang dalam satu masa. Mereka juga diberikan kelebihan tentang ilmu syariat seperti halnya wali nukoba, akan tetapi tugas dari wali nujaba ini lebih ringan, namun masih belum diketahui dengan jelas tugas-tugas wali ini secara terperinci. Dan mereka disebut juga wali yang mulia akhlaknya. Wali ini hanya boleh dikenali oleh wali yang tingkatannya lebih tinggi. Jumlahnya selalu 8 orang, dan doa mereka sangat mustajab. An-Nujaba, berasal dari kata tunggal najib, yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali nujaba pada umumnya selalu disukai orang. Di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi derajatnya. Di setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. Ketujuh, wali hawariyun. Asal kata hawariyun adalah hawari, yang mempunyai arti pembela. Tugas dari wali hawariyun ini adalah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui argumentasi atau berupa senjata. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wali ini pernah disematkan pada diri seorang Zubair bin Awam. Wali ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah ilmu pengetahuan, keberanian serta ketekunan dalam beribadah. Kedelapan, wali Rajabiyun. Wali Rajabiyun ini jumlahnya ada 40 orang yang berada di beberapa negara dalam satu masa. Dinamakan Rajabiyun, sebab karomah atau keistimewaan mereka selalu muncul pada masuk bulan Rajab. Wali Rajabiyun ini saling mengenal satu sama lain, dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui isi batin seseorang, dengan hanya melihat wajah orang tersebut. Di setiap awal bulan Rajab, wali Rajabiyun ini badannya akan terasa bagaikan dihimpit langit, terasa sangat kaku, dan tidak bisa bergerak bahkan untuk mengedipkan mata saja terasa sangat sulit sekali. Hal itu seperti akan dialami selama 3 hari berturut-turut tanpa henti, hanya saja di hari pertama akan terasa sangat berat, di hari kedua berkurang, dan semakin berkurang sampai hari ketiga. Barulah setelah hari ketiga mereka boleh kembali berbicara. Dalam 3 hari tersebut, wali Rajabiyun melihat segala rahasia-rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak mampu disingkap oleh manusia biasa. Akan tetapi setelah 3 hari berlalu, dengan keadaan tubuh seperti yang dijelaskan di atas bukan berarti wali Rajabiyun sudah kembali seperti sedia kala seperti manusia sehat. Mereka masih merasakan efek dari apa yang baru saja mereka lihat selama 3 hari tersebut, dan hal itu akan terus berlangsung selama bulan Rajab. Setelah bulan Rajab berakhir, barulah mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kesembilan, wali Khotamiyun, arti kata khotam, berarti penutup, atau akhir. Wali ini mempunyai tugas untuk mengurus dan menjaga wilayah seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut beberapa pendapat jumlahnya hanya ada 1 orang.
Tidak ada pangkat kewalian umat Nabi Muhammad SAW yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam datang kembali. Sebetulnya, masih ada lagi tingkatan-tingkatan para aulia yang tidak diketahui oleh kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad 124.000 orang, yang mempunyai tugasnya masing-masing sesuai pangkatnya. Demikianlah penjelasan tentang tingkatan para wali Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.